Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi alladhi a'adda lil mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul malikul azizul ghaffar qahar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-abrar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin al-hadirin wal muslimat al-hadirat rahimakumullah. Pada hari ini 10 Zulhijjah 1442 Hijriah, seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia merayakan Idul Adha. Inilah satu di antara dua hari raya kaum muslimin di mana orang-orang beriman disyariatkan untuk menikmati indahnya hari-hari penuh rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangkaian perayaan Idul Adha ini disyariatkan pula sebuah ibadah besar, yaitu ibadah kurban. Sebuah ibadah yang Rasul tegaskan dalam hadis, "Ma 'amila adamiyyun min 'amalin yauman nahar ahabbu ila Allah min ihraqid dam." Tidak ada satupun amal yang lebih Allah cintai pada hari Nahar, yaitu hari tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, yang lebih Allah cintai melebihi ihraqid dam, melebihi menyembelih hewan kurban. Ada begitu banyak hikmah yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita di balik rangkaian ibadah dalam momentum Idul Adha. Yang pertama adalah bahwa dengan perayaan yang agung ini, perayaan yang mulia dan penuh berkah ini, orang-orang beriman diajarkan tentang makna ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban, ketika seorang muslim melakukannya dengan mengeluarkan uang 2 juta, 2.500.000 atau bahkan lebih, atau bahkan kalau ada yang mampu berkurban 1 ekor sapi sekaligus, uang 15 juta, 20 juta, bukan jumlah yang kecil. Tetapi seorang hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala memang menyiapkan dirinya. Ketika Allah sudah menetapkan sesuatu, dia hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar perintahmu ya Allah, dan kami taati dengan total dan sungguh-sungguh. Inilah yang harus diterjemahkan oleh orang-orang mukmin dalam seluruh sisi kehidupan. Ibadah kurban bukan hanya sebuah ritual yang dilakukan dalam rangkaian 1, 2 atau 3 hari atau 4 hari, tetapi pelajarannya adalah pelajaran yang harus diterjemahkan sepanjang hayat, bahwa orang-orang beriman hadir di muka bumi memang adalah untuk tunduk dan taat kepada Allah atas apapun yang Allah perintahkan.
Allah ciptakan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Itu yang kita deklarasikan setiap hari dalam ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya semata-mata kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya semata-mata kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Itu yang kita ucapkan dalam doaul iftitah kita ketika kita mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Rabb pencipta, pengatur, penjaga seluruh alam. Maka menjadi aneh kalau masih ada di antara orang-orang yang mengaku muslim tapi jauh dari ketundukan total kepada Allah. Sangat aneh kalau ada orang mengaku muslim, di KTP-nya tertulis agama Islam tetapi tidak salat. Salatnya hanya 2 kali setahun. Salatnya hanya sekali sepekan di hari Jumat. Salatnya bolong-bolong. Tinggal dia menganggap bahwa kesibukannya berdagang, kesibukannya bekerja, kesibukannya berkebun dan lain sebagainya cukup sebagai alasan untuk boleh meninggalkan sebuah kewajiban kepada Allah. Maka bila ada di antara kita atau mungkin di antara saudara-saudara kita yang sampai hari ini di tengah-tengah pengakuannya sebagai seorang muslim tapi masih mengabaikan salat, maka hari ini harus menjadi momentum perubahan baginya, bagi kita semua. Sebagaimana juga aneh ma'asyal muslimin al-hadirin, ketika ada muslimah mengaku beragama Islam tetapi dia tidak menutup auratnya, dia masih membiarkan lekuk-lekuk tubuhnya ditonton oleh orang lain yang tidak layak melihatnya. Padahal Islam sangat tegas mengajarkan innal mar'ata idza balaghatil mahid lam yasluh ay yura minha illa hadha wa ashara ila wajhihi wa kaffayhi. Begitu Rasul mengajarkan, seorang perempuan kalau sudah haid maka tidak boleh lagi terlihat dari tubuhnya kecuali hanya wajah dan telapak tangan. Dalam hadis yang lain Rasul ingatkan pula dengan lebih keras, nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang, mereka berpakaian tapi pakaiannya sempit, berpakaian tapi pakaiannya ketat, berpakaian tapi pakaiannya transparan. Mereka adalah perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang, kata Rasul. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium harum bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal Rasul katakan harum bau surga itu sudah bisa dicium dari jarak perjalanan yang sangat jauh. Maka momentum Idul Adha, ma'asyal muslimin al-hadirin wal muslimat al-hadirat, harus menjadi saat bagi kita untuk mengevaluasi ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang kedua yang mestinya diambil oleh orang-orang beriman dalam suasana Idul Adha bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui syariat ibadah kurban, sebagaimana juga syariat ibadah haji dan umrah, meskipun tahun ini kita belum bisa melakukannya, mengingatkan orang-orang beriman untuk belajar banyak kepada sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarga besar beliau. Di dalam surah As-Saffat ayat 102 Allah Subhanahu wa taala rekamkan untuk kita bagaimana sosok seorang Nabiullah Ibrahim bertindak sebagai seorang ayah yang arif dan bijaksana. Allah rekamkan dialog Nabiullah Ibrahim kepada kita, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Qal ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anaknya yaitu Nabi Ismail, ketika anak Nabi Ibrahim yaitu bernama Ismail yang kemudian nanti juga akan menjadi nabi, sudah dewasa, sudah remaja, sudah bisa diajak untuk berusaha, ternyata Nabi Ibrahim diberi wahyu oleh Allah melalui mimpi bahwa beliau menyembelih anak. Falamma balagha ma'ahu qala ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku anni adbahuka, bahwa aku menyembelihmu.
fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu wahai ananda tercinta? Maka berkatalah Ismail alaihissalam, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda tercinta, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, sungguh engkau akan dapati anakmu ini termasuk golongan hamba-hamba Allah yang sabar. Ini merupakan episode dialog seorang ayah yang soleh dengan anak yang soleh, yang menjadi pelajaran paling berharga, sangat berharga seharusnya bagi seluruh kaum muslimin sepanjang masa, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan untuk kita profil seorang ayah yang demikian sempurna dalam mendidik anaknya. Ini yang hari ini dilupakan oleh sebahagian besar ayah-ayah muslim. Bahkan negeri ini disebut oleh para pakar pendidikan sebagai the fatherless country, negara tanpa ayah, yang ayah-ayahnya absen dari pendidikan anak, yang ayah-ayahnya tidak pernah bertanya tentang apakah anaknya sholat atau tidak, yang ayahnya tidak pernah bertanya apakah anaknya mengaji atau tidak, yang ayahnya tidak pernah hadir tentang pendidikan akhlak, pendidikan akidah, pendidikan ibadah bagi anak-anaknya, yang ayah-ayahnya bahkan tidak peduli anak-anaknya bergaul dengan siapa, bahkan tidak peduli kalaupun mereka sudah berzina dan seterusnya. Maka Idul Adha mengajarkan pula kepada kita tentang bagaimana seharusnya orang-orang beriman belajar tentang sejarah manusia agung, manusia mulia, Nabiullah Ibrahim dan keluarga besar alaihimussalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran ketiga yang bisa dan harus kita ambil dari momentum Idul Adha, ma'asyal muslimin al-hadirin wal muslimatil hadirat, adalah tentang makna ukhuwah, makna persaudaraan di dalam Islam. Ketika Rasul mengajarkan tata cara pendistribusian daging kurban, beliau katakan kulu wa at'imu waddakhiru, makanlah sebahagiannya lalu sebarkanlah sebahagiannya kepada saudara-saudara kaum muslimin, waddakhiru, dan simpanlah sebahagiannya. Dalil hadis ini menjelaskan kepada kita, apalagi kalau dirangkaikan dengan banyak dalil ayat dan hadis yang lain, tentang betapa ibadah kurban mengajarkan kepada orang-orang beriman makna solidaritas sosial, makna persaudaraan, makna kepedulian, makna berbagi, makna saling tolong menolong. Allah ajarkan kepada kita sebuah kaidah, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguh orang-orang beriman itu bersaudara. Pada hari ini ketika pandemi COVID-19 belum selesai, lebih dari 2.500.000 orang telah terpapar virus ini. Lebih dari 70.000 orang sudah meninggal dunia karena virus ini. Ada dampak yang sangat masif akibat pandemi ini, dampak ekonomi, dampak sosial, dampak terhadap pendidikan dan lain sebagainya. Yang harus hadir di tengah-tengah kaum muslimin adalah semangat saling tolong menolong. Yang harus kembali kita kuatkan adalah semangat saling tolong menolong. Mungkin ada begitu banyak saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita yang bahkan untuk makan dari hari ke hari pun semakin sulit karena usaha mereka semakin terbatas. Karena aktivitas dan kegiatan sosial semakin harus dikendalikan demi menghadapi penyebaran virus ini, maka ada begitu banyak saudara kita kaum muslimin yang mengalami dampak kesulitan ekonomi. Maka adalah kewajiban kita untuk membantu mereka, memperhatikan mereka. Islam mengajarkan bahwa tidak boleh seorang mukmin membiarkan tetangganya kelaparan ketika dia kenyang, tidur dalam kondisi kenyang. Seharusnya bahkan kita berfikir bahwa dalam radius 100 meter, 200 meter, bahkan 1 kilo di sekitar tempat tinggal kita, tidak boleh ada seorang pun saudara kita yang kelaparan, yang kesulitan apabila kita diberi oleh Allah kelapangan rezeki. Dan masjid juga seharusnya memainkan peran yang sentral dalam hal ini. Masjid seharusnya mengendalikan, menjadi salah satu pusat kendali ukhuwah Islamiyah. Data tentang kemiskinan dan orang-orang fakir di suatu lingkungan mestinya diantaranya selain dikendalikan oleh pimpinan daerah, pimpinan
di lingkungan masing-masing harusnya juga berada di masjid untuk kemudian menggalang solidaritas kaum muslimin untuk membantu orang-orang yang kesusahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin al-hadirin wal muslimat al-hadirat rahimakumullah. Di khutbah kedua ini izinkan khatib kembali mengajak kita semua untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah angkat segera musibah yang berat ini. Tetapi pada saat yang sama kita juga harus maksimalkan ikhtiar kita untuk menjaga diri. Mari kita patuhi seruan para ulama, seruan para ahli medis, para dokter, perawat dan seterusnya agar kita terapkan protokol kesehatan. Kita gunakan masker, kita jaga jarak, kita jauhi kontak fisik, kita jauhi kerumunan, jaga kesehatan, tingkatkan imun dan seterusnya. Segala ikhtiar maksimal wajib kita lakukan, tetapi kita juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa sebanyak kemampuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga perbaiki diri kita karena boleh jadi musibah ini sebenarnya adalah teguran atas dosa dan maksiat yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk mengambil sebanyak mungkin hikmah dari segala kejadian ini agar kita semakin bersungguh-sungguh menjadi hamba yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة
طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.